Usai makan malam yang sangat menyenangkan, aku dan Dokter Fadi kemudian memutuskan untuk pulang karena mal sebentar lagi akan tutup. Sebelum keluar dari restoran, Dokter Fadi menyuruhku untuk menukar wetges yang dia bilang norak itu dengan sepasang sandal berwarna peach yang tadi kupilih. Nah, begini sangat pas. Ujian Dokter Fadi begitu manis terdengar di telingaku. Namun, jangan lihat ekspresinya yang datar. Cukup dengar dan tutup mata. Saat harus melihat sosok itu kala sedang berbicara, yang ada terkadang cuma rasa jengkel. Bagaimana tidak, mukanya itu, loh, datar, mau muji, mau ngomong serius, wajahnya sama saja. Sama-sama bikin sebal. Coba kamu itu senyum, Mas Fadi. Kan, enak juga dipandang jadinya. Sandal sudah terpasang dan kami pun berjalan menuju basement. Sepanjang perjalanan, jangan ditanya lagi siapa yang membawakan barang-barang belanjaanku. Sudah pasti Dokter Fadi. Dia sama sekali tak mengizinkanku untuk memegang benda-benda ini. Tugasmu jalan dan pandang lurus ke depan. Paham? Galaknya setengah mati. Untung baik. Coba kalau tidak, rasa-rasanya aku tak bakal betah juga berada di dekat lelaki yang setiap mengeluarkan kata-kata selalu saja pahit. Sesampainya di parkiran, Dokter Fadi memasukkan belanjaanku ke dalam bagasi, sementara aku lebih duluan masuk dan duduk di kursi penumpang tepat di sebelah kursi miliknya. Lelaki itu kemudian menyusul masuk. Menyalakan mesin, tetapi diam sesaat tak segera menjalankan mobilnya. Kenapa, Mas? Tanyaku yang tak lagi canggung saat harus memanggilnya dengan sebutan Mas. No, gak ada apa-apa. Lain kali kamu masuknya tunggu aku. Dor, hatiku seketika merasa tak enak luar biasa. Aku nggak sopan, ya? Astaga, harusnya aku tahu diri dan bersikap penuh tata krama padanya. Sungguh, aku menyesal dengan kelancanganku yang sok oke begini. Maafkan aku, Mas. Maaf aku masuk duluan. Maaf, ya, sikapku lancang. Aku menunduk ke arahnya. Perasaanku benar-benar tak enak. Malu luar biasa. Ya ampun, Chris, kamu seharusnya tahu diri. Jangan seenaknya begini mentang-mentang Dokter Fadi baik luar biasa. Pintumu seharusnya aku yang bukakan. Dek, pipiku terasa ditampar sekali lagi. Apa, maksudnya? Maksudnya, Mas, lidahku tergagap. Sungguh, aku tak paham apa yang dia katakan barusan. Kutatap wajahnya dalam keremangan ruang dalam mobil. Sinar pencahayaan hanya berasal dari ruangan basement yang masuk lewat jendela. Dokter Fadi diam. Wajahnya datar. Dia menatap lurus ke depan dan menarik tuas persneling lalu melajukan mobil. Sepanjang perjalanan aku hanya bisa ikut membisu sambil otakku keras sekali berpikir, apa yang dia maksud dengan kata-kata terakhirnya tadi. Jadi, aku tidak boleh masuk duluan ke mobil, karena tidak sopan atau karena dia ingin membukakan pintu buatku. Oh, Risa, jangan gede rasa. Lihat siapa dirimu. Ngaca, kamu hanyalah remahan rengginang di sela-sela celah ubin yang retak. Sedang orang di sebelahmu ini, dia jelas saja umpama bintang dengan kerlip paling terang di angkasa yang jauh di sana. Sama sekali tak sepadan. Jangan berpikir kalau orang baik, lantas suka atau punya rasa padamu, Riz. Dia cuma kasihan. Kasihan. Berpuluh menit kami habiskan mengarungi jalanan yang masih tetap padat meski hari sudah semakin malam. Akhirnya sampai juga mobil ini di kos mewah yang bakal kuhuni entah sampai kapan. Aku lega. Akhirnya napas terasa plong. Bagaimana tidak, akhirnya aku bisa juga keluar dari kecanggungan akibat semobil berdua dengan Dokter Fadi yang diam membisu sepanjang perjalanan. Dokter Fadi membuka kaca mobil saat seorang satpam berpakaian biasa yang sudah berganti orang lagi dengan yang tadi sore membukakan kami pagar. Pak Jali, tegur Dokter Fadi dengan sopan. Iya, Mas Dokter, Mbak. Jawab lelaki bertubuh tak terlalu tinggi dengan rambut ikal dan kulit legam itu sembari tersenyum kepada kami. Wajahnya kalau kulihat hampir mirip dengan Pak Kosim. Itu kakaknya, Pak Kosim. Mereka rumahnya di gang sempit ujung jalan sana. Kapan-kapan kita main ke sana. Dokter Fadi tiba-tiba berkata seolah baru saja membaca isi kepalaku. Iya, hanya satu kata itu saja yang bisa kuucapkan. Bingung habisnya, mau ngomong apa lagi. Kami berdua kemudian turun dari mobil. Dokter Fadi lagi-lagi yang membawakan belanjaanku. Aku sama sekali tak enak sebenarnya diperlakukan begini. Mauku kami senormalnya saja. Kenapa harus dia yang membawakan segala?
Nanti, kalau aku berpikir yang macam-macam, malah GR pula. Haduh, serba salah. Saat membuka pintu, mataku menatap dua orang yang sedang asyik mengobrol di sofa. Seorang lelaki berkaus warna biru laut dan seorang lagi perempuan berambut panjang dengan kacamata bingkai kotak. Keduanya yang semula asyik tertawa kecil, seketika berhenti dan menoleh ke arah kami. Laki-laki itu Vino, yang tadi mengajak berkenalan. Sedang di sebelahnya, aku belum kenal. Dokter Fadi terus berjalan cuek. Tak ada tanda-tanda dari dirinya bakal mengajakku untuk berhenti buat berkenalan. Dokter Fadi terus berjalan cuek. Tak ada tanda-tanda dari dirinya bakal mengajakku untuk berhenti buat berkenalan. Mas Fadi, baru pulang. Gadis dengan celana pendek selutut langsung berdiri dan menghampiri kami. Aku agak kaget. Perempuan ini tampak bersemangat dengan binar mata yang cerah kala menatap lelaki yang membawa paper bag di tangannya. Iya, Dokter Fadi ketus. Wajahnya dingin. Mbak, kenalkan. Saya Risa, penghuni baru kos. Kamar depan ruang makan. Aku mengulurkan tangan. Gadis yang tampak lebih muda di bawahku itu hanya memandang sekilas dan mengabaikan uluran tanganku. Udah diceritain, Mas Vino. Aku Gabriela, panggil Ella. Koas tahun pertama. Kata Pak Kosim, perawat ya. Si Ella dengan ketusnya berucap. Dia tampak enggan berlama-lama bersitatap denganku. Sesaat aku terhenyak. Aku salah apa memangnya? Kok, dia sekasar ini? Belanja banyak, Fat. Vino yang semula duduk dengan sebelah kaki naik ke sofa, kini beranjak dan ikut menyusul Ella. Keduanya kini berdiri di hadapan kami. Iya, Dokter Fadi menjawab dengan nada datar. Tatapannya biasa. Aku yang kali ini merasa sangat tak nyaman berada di dekat gadis bernama Ella. Kalau aku perawat, emangnya kenapa? Emangnya aku tanya kalau dia koas atau gimana? Aneh. Ayo, Riz. Dokter Fadi menyikut pelan lenganku. Aku yang semula diam mematung, kini berjalan dengan sebelumnya mengangguk pada Vino dan Ella. Mari, kataku sambil tersenyum kecil. Tak sengaja aku mendengar dengusan kecil dari mulut Ella. Gadis berkulit putih dengan pipi tembam dan tubuh yang lumayan sintal itu kalau kulihat tampaknya naksir dengan Dokter Fadi. Kayaknya, sih. Apa dia nggak suka melihatku berjalan dengan cem-cemannya? Melewati ruang makan, rumah ini tampak lengang seperti tak berpenghuni. Aku tak tahu kemana perginya orang-orang. Sepi. Kamar di sini pada terisi, kan? Tanyaku dengan suara lirih. Iya, ada yang lagi koas di luar kota, ada yang lagi liburan. Macam-macam. Dokter Fadi menjawab tanpa menoleh padaku. Kemudian aku membuka kunci pintu kamarku saat kami sudah tiba di kamar nomor 4 ini. Ini, kata Dokter Fadi sembari menyerahkan belanjaan kepadaku. Mas, terima kasih, ya, ucapku dengan detak jantung yang keras. Sebenarnya aku sangat malu jika harus mengatakan hal ini padanya. Kalau perlu apa-apa, telepon. Aku akan turun. Tatapannya tajam, seolah aku ini habis melakukan kesalahan padanya. Iya, bangun pagi-pagi, kita sarapan bubur atau coto Makassar di depot langgananku. Dokter Fadi berkata dengan wajah yang datar, kemudian berbalik tubuh dan hendak pergi meninggalkanku. Belum jauh langkahnya, aku kembali memanggil lelaki itu. Mas, kataku dengan suara agak keras. Lelaki itu berbalik lagi, menatapku dengan wajah yang lagi-lagi datar. Selamat, beristirahat. Sumpah, rasanya lidahku gagap sekali. Padahal ini kan cuma ucapan biasa. Kamu juga, mimpi yang indah. Senyumnya, senyum Dokter Fadi, mengembang dengan sempurna meski hanya sedetik di pandangan mata. Aku bahkan tertegun sangat lama, hingga punggungnya benar-benar menghilang sebab naik ke tangga yang berada di ujung sana. Tuhan, apakah aku berdosa? Apakah tindakanku melanggar aturanmu? Aku masih berstatus istri seorang lelaki, tetapi, sudahlah. Mungkin ini hanya sekadar perasaan sesaat. Namanya juga orang galau, sedang banyak masalah. Wajar bukan jika merasa sedikit, ya, gede rasa. Namun, sungguh mati aku tak bakal berbuat yang tidak-tidak selagi statusku masih menjadi istri sah dari Mas Rauf. Bersambung.